Baik, terima kasih. Jadi benar nih, Bu Axel ini dulu teman satu angkatan, jadi kami juga sering aktif di beberapa kepanitiaan juga. Jadi reuni ya, rasanya masih mahasiswa nih, meskipun udah kayak 7 tahun lebih yang lalu. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali bisa hadir kembali ke rumah gitu ya, ke rumah Universitas Brawijaya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam hal ini kali ini adalah jurusan Ilmu Ekonomi, dan tentu ucapan terima kasih pada Pak Dias yang mengkontak saya pertama kali. Ini salah satu dosen favorit gitu ya. Mungkin Axel juga setuju ya, dulu waktu beliau mengajar angkatan kami, beliau salah satu dosen favorit gitu, dosen gaul. Semoga masih gaul sampai sekarang ya Pak ya. Dan hari ini dengan senang hati saya ingin berbagi, sharing gitu ya, sebagai disebut kakak tingkat lah boleh ya. Jadi bukan pemateri atau bukan pembicara yang bagaimana, ini sebagai kakak tingkat sesama keluarga alumni Universitas Brawijaya untuk berbagi pengalaman, sharing, dan nantinya di akhir sesi, monggo silahkan kalau ada pertanyaan, dengan senang hati nanti kita bisa berdiskusi. Oke, tema kita hari ini adalah Develop Your Authentic Career Growth ya, dan subtagline-nya adalah Build Your Career with Sense of Play. Jadi bagaimana kita membangun karir kita seakan-akan kita sedang menikmati sebuah permainan. Kalau dulu nostalgia masa kecil, lagi main-main di playground, main di mall gitu ya, atau main di sawah, main layangan. Dulu saya senang banget sore-sore main layangan, apalagi kalau mau musim-musim kemarau tuh anginnya kenceng gitu ya. Nah, mungkin memori-memori seperti itu ingin kita bangkitkan kembali, karena itu adalah memori-memori bahagia, dan bagaimana kita bisa membangun karir sebahagia itu. Karena ujung dari kita menjalani aktivitas ini kan untuk mencapai kebahagiaan. Jadi filosofinya begitu. Kita harapannya nanti selama diskusi nanti kita bisa mewujudkan apa yang ingin kita wujudkan, yaitu salah satunya adalah kebahagiaan tersebut. Nah, namun masalahnya teman-teman, wah, awal-awal udah lo ngomong masalah gitu ya, bener ya? Karena biasanya kalau di kuliah tuh bikin apa skripsi itu awalnya kan latar belakang lalu rumusan masalah nih. Nah, saya mau share masalah dulu sebelum nanti kita bahas bagaimana tips and trick dan sebagainya. Nah, kalau tadi sudah sempat diperkenalkan oleh Bu Aksa, mungkin saya persingkat aja. Ya, saat ini saya aktif di TikTok sebagai HRBP Talent Development, sebelumnya di Gojek, Astra, dan Astra Honda Motor. Oke, nah inilah masalahnya mau saya share nih. Ketika saya sudah kurang lebih ada 4 perusahaan di mana saya aktif di dalamnya sejak internship waktu masih kuliah, waktu di semester akhir atau tahun terakhir, sampai hari ini di salah satu uh, bisa dibilang platform video singkat global ya, yang sangat viral gitu ya, TikTok gitu. Nah, banyak sekali mindset-mindset yang muncul di kalangan talenta-talenta muda, saya bisa bilangnya young talents gitu ya, yang berpikir bahwa karir itu adalah ibarat sebuah tangga. Jadi ambisi ketika baru lulus, pengen masuk sebuah perusahaan tuh gimana caranya dalam sekian tahun saya jadi manajer. Gimana caranya dalam sekian tahun saya bisa masuk ke level ini, level itu. Kalaupun mungkin saya nggak memilih untuk jalur profesional, Mas, saya pengen menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Kadang juga hitungan-hitungan matematikanya hanya sekedar hitung-hitungan omset ataupun profit gitu. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang personal, untuk mencapai sebuah kebahagiaan gitu ya, atau bisa merasakan fulfillment dalam diri kita, dalam aktivitas kita, hitungan-hitungan atau angka-angka eksternal itu kadang tidak terlalu matters gitu ya. Buktinya banyak sekali orang-orang yang berada di puncak sana. Kalau kita menganalogikan karir adalah sebuah tangga, ada yang sudah di puncak tangga gitu ya. Namun mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari, yaitu kebahagiaan. Yang ada justru merasa kurang gitu ya. Sehingga ketika yang memilih untuk berkarir di bidang pemerintahan misalnya sudah berada di puncak kekuasaan, namun ada saja godaan-godaan sehingga merasa kurang, yang akhirnya justru menjadi bumerang gitu ya. Banyak sekali berita-berita yang kurang mengenakan gitu ketika pejabat-pejabat yang memanfaatkan posisinya bukan untuk uh, melayani ataupun bukan untuk memberikan manfaat, tapi juga ada yang mencari kebahagiaan yang nggak ada habisnya. Jadi fenomena ini terjadi di mana-mana. Jadi kalau ngomongin karir, nggak cuma mereka yang bekerja di dunia profesional seperti saya, tapi juga siapapun. Mungkin yang di bidang akademik seperti Bu Axel atau Pak Dias gitu ya, atau mungkin sebagai entrepreneur. Saya yakin teman-teman di sini banyak yang nantinya ingin menjadi entrepreneur, atau di bidang pemerintahan, bidang politik, apapun itu, banyak orang yang berpikir bahwa kesuksesan, kemajuan karir
karir gitu ya, itu ibarat tangga, harus lurus naik ke atas. Kalau dalam sekian tahun nggak jadi manajer berarti nggak keren. Kalau dalam sekian tahun nggak jadi caleg misalnya kalau di bidang politik berarti nggak keren dan seterusnya. Nah, ketika ini terjadi, apa yang kemudian menjadi dampak pada diri kita? Maka mindset karir is a ladder atau kemajuan karir adalah seperti naik tangga, maka yang akan kita rasakan yang pertama, pilihan-pilihan kita menjadi sangat terbatas. Wah, saya sudah terlanjur di bidang ini, ya mau nggak mau saya harus jadi manajer, gitu ya. Atau mau nggak mau saya harus menjadi pimpinan di organisasi X, Y, Z, dan lain sebagainya. Very limited. Akhirnya stres sendiri karena seakan-akan hanya itu satu-satunya jalan. Yang kedua adalah kerjaan kita hanya follow the ladder aja, ngikutin tangganya aja. Apa yang ada di depan dilakuin tanpa melihat peluang yang lain. Padahal bisa jadi banyak sekali peluang untuk memperoleh yang kita cari, yaitu kebahagiaan misalnya. Dan kebahagiaan itu banyak sekali jalannya. Bisa jadi finansial gitu kan. Bisa jadi aktualisasi diri, kebermanfaatan, banyak sekali. Finansial pun juga menjadi salah satu hal yang logis atau manusiawi ketika kita ingin mencari kebahagiaan tadi melalui jalur finansial misalnya. Nah, kalau orang mikirnya karir adalah tangga, seakan-akan udah terbatas, hanya bisa di jalur itu. Lalu tidak ada pilihan lain. Sehingga kalau sudah nggak ada pilihan lain, ya kita akhirnya doing same things every day. Dari pagi sampai sore yang kita lakuin itu-itu aja. Tanpa ada keinginan mencoba hal baru. Udah dah, yang penting bos senang, yang penting atasan senang, kerjaan beres, dapat gaji, selesai. Ya, ini biasanya mindset yang keliru ketika kita melihat karir sebagai tangga. Dampaknya karena tadi very limited, no choice, doing same things, kita orientasinya adalah kompetisi, competition. Gimana caranya saya bisa sampai ke atas, sementara di atas itu sangat terbatas, maka yang dilakukan adalah filosofi katak gitu ya, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas gitu ya. Gimana caranya atasan seneng, happy, saya dipromosikan, orientasinya competition. Dan pada akhirnya menjadi hal yang membosankan karena hari-hari kita dipenuhi oleh rutinitas yang tidak kita nikmati. Kemudian orientasi kita ingin unggul dengan cara berkompetisi, mengalahkan, dan lama-lama capek, drain energi gitu ya, dan nggak tahu apa namanya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba udah mau pensiun gitu. Ini cerita senior juga gitu ya. Meskipun saya belum masuk usia pensiun, tapi kadang kalau udah masuk usia pensiun, oh ternyata selama ini yang saya habiskan waktu ya hanya untuk hal seperti ini yang ternyata tidak membahagiakan. Nah, ini yang menjadi problem, masalah yang ada saat ini ketika kita berbicara tentang karir. Maka tema hari ini adalah bagaimana kita membangun authentic career growth. Jadi career growth yang otentik, lebih fokus kepada internal growth daripada external growth yang itu diukur dari jabatan, level, penghasilan, dan lain sebagainya. Oke, nah lalu pertanyaan selanjutnya, kalau tadi sudah ada masalah gitu ya, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu mindset seperti apa yang tepat nih? Sebelum nanti kita bahas tips and trick atau strateginya. Mindset yang tepat yang kemudian saya adaptasi sampai hari ini, saya adaptasi dari Sheryl Sandberg, dulu CEO-nya Facebook gitu ya. Beliau mengatakan bahwa yang namanya karir itu ibarat sebuah jungle gym, taman bermain. Nah, kalau teman-teman bayangkan lagi, teman-teman di usia masih suka bermain di playground, mungkin sampai sekarang masih suka gitu ya. Kalau saya ketika lihat anak-anak saya kebetulan punya 2 anak, dua-duanya laki-laki, bayangin kalau ngajak mereka ke playground, wah aktifnya kayak gimana, rasanya tuh pengen ikut main lagi gitu, tapi ingat umur gitu ya, jadi nggak ikutan gitu kan. Nah, kalau kita punya mindset karir itu ibarat sebuah playground, maka orientasi kita adalah exploration. Kita ingin mengeksplor semua yang bisa kita eksplor. Apapun role kita, apapun pekerjaan kita, jabatan kita pengen eksplor. Ingin menjadi seorang akademisi misalnya. Oh, akademisi atau menjadi seorang lecturer itu nggak cuma sekedar ngajar loh, tapi juga melakukan research. Kemudian juga bisa menjadi konsultan bagi pemerintahan, bahkan konsultan bagi perusahaan. Sekarang banyak universitas-universitas, dan salah satunya adalah Universitas Brawijaya yang juga bekerja sama dengan perusahaan, kemudian juga pemerintahan untuk bisa mengaktualisasikan hasil risetnya menjadi sebuah solusi. Nah, ini bagaimana eksplorasi itu ternyata memperluas perspektif kita terhadap sebuah pekerjaan. Kemudian challenge yourself. Kalau dulu naik perosotan yang tingginya mungkin 2 meter, bagi kita udah lama-lama bosen. Akhirnya bosen itu bukan berarti nggak mau main lagi, tapi mencari ada nggak ya perosotan yang lebih tinggi lagi, ada nggak ya mainan yang bikin memacu adrenalin lebih tinggi lagi. Jadi kita selalu ingin men-challenge kalau kita melihat karir itu sebagai playground. Dan
kalau ini kita aktualisasikan dalam pekerjaan kita, ketika kita saya punya role adalah misalnya sebagai seorang analis data gitu ya di sebuah perusahaan. Kalau kita sekedar bikin laporan bulanan, kalau kita menganggapnya ini sebagai sebuah jungle gym, wah kira-kira apa yang bisa saya buat dari sebuah laporan bulanan ya? Kayaknya bisa saya ubah nih dari sekedar tabel menjadi sebuah dashboard. Jadi orang bisa cari datanya lebih mudah dengan klik-klik-klik langsung muncul datanya. Meskipun itu tidak ada di job desk, tapi kita ingin men-challenge diri kita. Nah inilah yang disebut dengan adanya sense of play gitu ya, ketika kita melihat sebuah pekerjaan lalu kita men-challenge diri kita. Beda sama kalau tangga. Kalau sekedar tangga, udahlah atasan yang penting atasan minta ini kerjain selesai tanpa ada keinginan untuk men-challenge diri kita. Yang ketiga adalah eksperimen ya, coba-coba. Kalau anak kecil ditaruh di playground kan mereka pengen coba-coba semua, pengen dicobain. Begitu juga saya berharap ketika teman-teman nanti terjun di dunia profesional, menjadi seorang entrepreneur misalnya. Kalau melihat bisnisnya teman-teman sebagai sebuah playground, maka nggak gengsi tuh untuk mencoba-coba atau beralih pilihan. Misalnya, hari ini saya pengen bisnis kuliner, tapi kayaknya lagi hits juga nih bisnis fashion misalnya, karena lagi ada Citayam Fashion Week. Gimana kalau saya padukan gitu ya antara fashion dengan kuliner dan sebagainya. Eksperimen. Gitu. Nggak cuma sekedar saya maunya kuliner sampai mati, saya maunya kuliner aja karena dari kecil saya udah cita-cita punya restoran, tapi karena ada kondisi COVID kemudian sulit untuk bisa orang dine in, harus delivery segala macam, yang ada stres sendiri, jadi nggak fleksibel gitu. Itu kalau orang lihatnya seakan-akan bisnis itu ya kayak tangga aja gitu, buka restoran, buka cabang, jadi franchise, selesai gitu ya, jalurnya lurus gitu. Nah ini yang bikin orang justru menjadi sangat terbatas. Jadi ini berlaku di mana saja gitu ya. Sense of play juga dibuktikan ketika kita ingin learn something new, ketika kita pengen mencoba hal baru yang belum pernah kita coba sebelumnya. Bukan berarti resign pindah kerja. Jangan disalahartikan seperti itu ya. Jadi bukan berarti, wah ini Mas Jawad pindah-pindah kerja, berarti learn something new itu harus resign dulu baru pindah kerja. Itu tergantung di mana teman-teman berada. Kalau di dunia saya, di dunia swasta gitu ya, jam istilahnya dari satu company ke company lain itu hal biasa, minimal 2 tahun lah. Kalau kurang dari itu ya dianggap kutu loncat juga sebenarnya gitu ya. Nah tapi kalau teman-teman memang di sebuah bidang yang itu mengharuskan teman-teman fokus di sana, tidak bisa pindah secara institusi se-fleksibel itu, maka learn something new di sini bukan berarti pindah perusahaan atau institusinya, tapi mempelajari hal yang selama ini belum pernah dicoba gitu ya. Hal yang belum pernah diupayakan atau dilakukan. Tujuannya sama, role-nya sama, job desk-nya sama, tapi untuk mencapai ke situ kan banyak cara. Nah, cara inilah yang disebut dengan learn something new. Bayangkan ketika kita melakukannya penuh kebahagiaan, mengeksplor, bereksperimen, men-challenge diri, learn something new, mengibaratkan pekerjaan kita ini sebagai sebuah area bermain di mana kita bisa menikmatinya dari segala sudut tanpa berorientasi hanya untuk naik, dan naik, maka yang tercipta adalah collaboration. Beda sama yang tadi competition ya, sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, jilat atas. Kalau collaboration adalah berpikir, wah aku mau mengeksplor ini, tapi kayaknya temanku lebih jago nih. Aku coba tanya deh gimana sih caranya mengeksplor hari ini supaya aku bisa mempelajari hal yang belum aku tahu sebelumnya. Jadi pengennya berkolaborasi, tidak rebutan kursi gitu ya, tapi berkolaborasi. Dan pada akhirnya ketika kita mencoba semuanya, akhirnya kita nemu nih, oh ternyata di antara semua mainan ini kalau anak-anak ya, saya paling suka perosotan yang ini nih gitu. Jadi dia jadi jago di situ, mastering gitu ya. Begitu juga ketika kita menjalankan pekerjaan. Nah, kenapa kok istilah sense of play ini saya pakai dan akhirnya saya kayak ngerasa ini keren nih gitu ya. Ini juga terinspirasi dari salah satu senior saya di Gojek waktu itu. Dia bilang bahwa ini diambil dari salah satu buku. Jadi buku ini buku parenting sebenarnya, Making Sense of Play, bagaimana sebagai orang tua kita bisa mensupport anak ketika mereka bermain. Karena bermain itu masa perkembangan yang sangat penting, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi saya nggak bahas parentingnya di sini ya. Tapi saya pengen ambil satu bagian penting dari buku ini, yaitu definisi bermain itu apa sih? Gitu. Kapan sih seorang anak itu disebut bermain? Seorang anak disebut bermain ketika dia memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama adalah itu pilihannya sendiri. Jadi kalau anak diajak ke mall, diseret gitu ya, ayo ikut papa, kita bermain, dah sana main, waktunya 30 menit, dimulai dari sekarang. Itu bukan pilihan dia, tapi kita yang memilihkan, itu berarti bukan bermain namanya. Bermain adalah ketika anak itu sendiri yang memilih gitu.
Diajak ke mall, kita diem aja, tiba-tiba dia nunjuk gitu ya, yuk ke sana gitu ya. Atau mungkin diajak ke taman bermain, playground di taman kota gitu ya, lalu dia nunjuk, yuk ayah ke sana. Berarti itu pilihan dia, choice. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan karir yang mau kita bangun nanti? Apakah itu choice kita atau itu adalah tuntutan lingkungan kita? Wah, kamu lulusan UB kalau nggak kerja di bank nggak keren. Nah, beda sama aku memang suka dunia perbankan, aku melihat perbankan ini menjadi solusi misalnya gitu ya. Maka teman-teman memilih menjadi seorang profesional di bidang perbankan karena pilihannya sendiri itu beda sama yang karena tuntutan omongan orang. Nah, ini choice-nya ini sangat sangat berpengaruh nanti apakah teman-teman punya sense of play atau enggak dalam menjalankan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah engagement. Bagaimana kita, kalau definisinya di sini ya, bagaimana kita merespon terhadap apa yang terjadi. A whole body and mind experience. Jadi badannya, pikirannya itu terlibat dalam aktivitas bermain. Nah, itu kalau anak-anak tuh seperti itu. Sehingga anak-anak tuh kadang susah diganggu gitu ya kalau lagi main. Nah, kalau orang dewasa kan kadang kerjanya apa, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, ini kadang kita kehilangan sense of play berarti. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat lagi ya. Sejauh ini saya seperti apa ya gitu ya. Lost in the moment. Seakan-akan waktu berlalu begitu saja karena kita menikmati. Dan curiosity. Tertarik terhadap hal-hal baru. Kalau teman-teman punya handphone baru kan kayak pengen nyobain semuanya gitu ya. Atau mungkin punya mainan baru lah, PS5 misalnya nih yang suka main PS gitu kan, dicobain semuanya. Begitu juga dengan pekerjaan harusnya. Kalau kita sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan atau mungkin profesional menjalankan bisnis misalnya, ya kita selalu pengen engage, pengen melibatkan semua diri kita, pikiran juga. Dan yang terakhir adalah kepuasan. Dikatakan bermain ketika seorang anak itu puas ya, dan kepuasannya itu ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain. Misalnya kemarin baru aja saya ajak anak saya main di playground, kita bikin kayak benteng-bentengan dari semacam Lego, tapi Legonya dari gabus gitu ya. Saya pikir anak-anak kalau main bangun Lego-legoan dari gabus yang gede itu, yang raksasa itu, dia akan happy kalau bangunannya setinggi-tingginya. Sehingga saya bantu mereka untuk setinggi-tingginya gitu kan. Ternyata kepuasan mereka bukan ketika mereka membangun itu, tapi justru ketika itu sudah terbangun tinggi, lalu mereka hancurkan dengan badannya. Wah, ternyata anak-anak itu justru, anak saya ya kebetulan, justru senangnya seperti itu. Sehingga satisfaction ketika bermain ya harus ditentukan oleh si anak itu sendiri. Gitu. Jadi justru mereka ketawa, happy ketika udah berhasil ngerobohin karena merasa badannya seperti monster gitu ya, apalah gitu kan, hebat gitu kan, bisa ngerobohin bangunan yang mereka bangun. Ketika ngebangun ya udah mereka fokus aja ngebangun, tapi ketika udah ngancurin mereka ketawa-ketawa, happy-happy, lempar-lempar segala macam. Nah, kembali ke konteks kita sebagai seorang profesional nantinya, ketika teman-teman lulus, teman-teman memilih jalur apapun, misalnya menjadi seorang akademisi gitu ya. Contoh yang lain tadi kan sudah yang profesional, sekarang kalau ada jadi akademisi. Bagaimana kebahagiaan menjadi seorang lecturer itu juga kita sendiri yang menentukan. Wah, bagi saya ya ketika saya mengajar dengan gaya yang keren, dengan pembawaan yang gaul, melihat mahasiswa sebagai teman saya. Saya yakin Pak Dias dan Bu Axel memiliki jiwa-jiwa seperti ini ya. Ini menjadi salah satu role model juga ya. Jadi kalau ngobrol sama mahasiswa tuh bahasanya ya mengikuti segala macam. Nah, definisi seperti itulah yang harusnya kita miliki juga ketika kita nanti menjalankan profesi kita atau pekerjaan kita. Choose atau istilahnya self-chosen gitu ya. Kemudian engagement dan satisfaction. Kepuasan ketika kita menjalankan sebuah role atau tanggung jawab itu kita sendiri yang menentukan. Oh, saya happy, saya puas ketika saya menjalankan peran ini, klien saya, customer saya, mahasiswa saya, konsumen saya, itu mereka menikmati apa yang mereka dapatkan dari value yang saya deliver. Ketika saya mengajar, ketika saya menciptakan produk, ketika saya menjalankan peran saya di perusahaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka itu sebenarnya satisfaction yang harus menjadi indikator kebahagiaan kita juga, karena itu yang bisa kita kontrol. Jangan sampai kita menjalankan pekerjaan, tapi satisfaction-nya diatur oleh orang lain atau hal yang sifatnya eksternal di luar kontrol. Saya baru happy kalau saya jadi manajer. Padahal untuk jadi manajer itu nggak cuma ngomongin kompetensi diri, tapi ada nggak peluangnya, ada nggak posisinya, di mana posisi peluang itu dihitung juga oleh perusahaan. Saya sebagai HR pun tahu banyak talent-talent yang bagus misalnya di sebuah kondisi gitu ya. Namun ya karena secara organisasi posisi ini jumlahnya terbatas, maka kita pilih best of the best. Tapi bukan berarti ketika kita tidak terpilih, kita menjadi yang
the worst gitu ya. Kembali lagi dalam mindset ini, sense of play, kualitas diri kita tidak ditentukan dari pekerjaan kita. Kualitas diri kita tidak ditentukan dari jabatan kita. Nah, itulah mengapa kalau di negara-negara maju, biasanya kalau ini hasil ngobrol juga sama teman-teman yang pernah hidup di Eropa ya. Jadi mereka bilang bahwa kalau di Eropa itu antara yang namanya tukang ledeng, plumber gitu ya, atau kemudian pemadam kebakaran, dokter, lawyer itu karena mereka bisa duduk bareng di sebuah meja untuk makan siang bareng. Karena kesuksesan mereka tidak dilihat dari lu kerjanya apa, lu gajinya berapa, enggak, tapi ya sudah, pekerjaan itu hal yang menjadi sesuatu yang mereka bisa berikan, memberi manfaat bagi orang lain. Nah, masalahnya kalau di negara-negara berkembang, semoga tidak di lingkungan kita gitu ya. Kadang kita kalau pengen nongkrong, pengen ini, kita cari tahu dulu kerjanya apa gitu ya. Atau mungkin kita akhirnya yang bisa bergaul ya hanya mereka yang bisa memenuhi satisfaction dari faktor eksternal aja gitu ya. Nah, ini yang kita tidak ingin terjadi ketika kita menggantungkan kebahagiaan dari satisfaction yang ditentukan oleh faktor luar atau eksternal, omongan orang, tuntutan masyarakat dan sebagainya. Nah, sehingga teman-teman kalau kita simpulkan pada dasarnya ini mungkin mindset yang pengen saya tanamkan juga ke teman-teman yang akan segera lulus atau mungkin masih mahasiswa, bahwa karir is not about the job. Karir yang kita akan bicarakan setelah ini adalah bukan tentang pekerjaan lo apa, level lo berapa gitu ya, atau mungkin pendapatan lo berapa segala macam, tapi karir yang dimaksud ini adalah how you view the job. Bagaimana kita melihat peran kita, tanggung jawab kita, role kita, dan bagaimana kita melihat manfaat yang bisa kita berikan. Itulah karir yang sebenarnya harusnya kita kejar. Jadi kalau ngejar karir itu bukan ngejar tangga tadi, tapi ngejar kebahagiaan. Nah, sekarang saya mau masuk ke poin-poin bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara ini. Karena namanya mindset itu enak kalau diomongin, tapi kalau dijalanin kadang godaannya banyak. Nah, ini saya sekaligus mengingatkan diri saya sendiri juga ya. Jadi gimana caranya kita bisa memelihara sense of play tadi? Kuncinya sederhana. Kuncinya sederhana ya, tapi yuk bareng-bareng kita berusaha menjalankannya. Apa? Yaitu jadilah beda. Nah, beda ini yang pertama, B-nya adalah best solution, jadilah solusi terbaik. Karena dimanapun teman-teman berada, teman-teman akan dinilai kalau teman-teman bisa menjadi solusi. Ketika ingin menjadi seorang profesional, perusahaan merekrut kandidat karyawan, ya karena mereka sedang punya masalah yang butuh orang untuk menyelesaikannya. Jadi kalau ingin bekerja, sebenarnya teman-teman tuh melamar pekerjaan itu sebenarnya teman-teman sedang melamar masalah, ya. Mau melamar ke perusahaan perbankan, teman-teman sedang melamar untuk menjawab masalah di bidang perbankan. Melamar menjadi seorang pengusaha, teman-teman menjawab masalah terhadap apa yang menjadi demand masyarakat, tantangan masyarakat, dengan yang kemudian teman-teman akan jawab dengan produk yang teman-teman tawarkan. Jadi intinya best solution itu nomor satu. Yang kedua, harus punya digital mindset, dan yang ketiga harus menerapkan yang namanya agile values, nilai-nilai yang hubungannya dengan agile. Saya nggak akan bahas detail karena mungkin bisa dibahas di topik yang berbeda, namun saya ambil garis benang merahnya saja, bagaimana perpaduan tiga hal ini bisa membantu kita untuk tetap punya sense of play dalam menjalankan peran kita, apapun pekerjaannya, tapi kita terus berkembang dan memiliki authentic growth ya, pertumbuhan karir dari dalam, bukan dinilai dari luar. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu tentang best solution. Apa sih yang dimaksud dengan best solution di sini? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membangun passion kita. Nah, kata kunci membangun passion itu yang ingin saya luruskan di sini. Mungkin teman-teman juga sempat dengar gitu ya, sempat disampaikan juga oleh Maudy Ayunda di sosial media, bahwa passion itu bukan sesuatu yang kita cari-cari, yang ibaratnya kayak nyari harta karun tersembunyi di dalam lubuk hati yang paling dalam, sehingga kalau nemu baru kita bisa punya passion. No, tapi passion itu dibangun. Passion itu dibentuk ya, ditumbuhkan ya, bukan dicari, bukan ditemukan, tapi dibangun dan ditumbuhkan. Nah, bagaimana cara membangun dan menumbuhkan? Kadang dimulainya bisa jadi dengan cara yang terpaksa. Nah, ini saya dulu ketika mengawali karir juga bukan termasuk orang yang detail oriented ya. Tapi sekarang saya bisa sedetail itu dan seteliti itu ya, karena pekerjaan saya membutuhkan ya orang yang memiliki keterampilan tersebut. Jadi dulu 4 tahun di Astra Honda Motor, saya menjalankan peran sebagai people development, dan salah satu perannya selain menjalankan atau mendesain pelatihan segala macam, kami harus memonitor dan mengevaluasi. Dan itu dilakukan melalui audit.
Dan auditnya kalau di bidang customer care itu bukan audit pakai checklist, lalu suruh tunjukkan mana buktinya, oke ada, enggak. Tapi kita benar-benar, karena ini customer service ya, kita menjadi customer, lalu kita melakukan yang namanya mystery shopping, mystery calling. Jadi pekerjaan saya salah satunya, ya job desk-nya adalah mengevaluasi hasil pelatihan yang kami lakukan, dilakukan nggak ya di lapangan. Nah, karena kami harus melakukan itu secara live, kami pura-pura menjadi customer, pura-pura memesan unit motor, segala macam, sampai motor itu dikirim, kami harus ingat ya bahwa, oh dia tadi ketika menyapa, dia lupa untuk mengkonfirmasi nama pembelinya, sehingga selama pembicaraan dia tidak mention nama saya, padahal mention nama itu sangat penting, segala macam, segala macam. Jadi bayangin teman-teman yang dulunya, mungkin saat mahasiswa saya tidak terlalu apa istilahnya teliti dalam artian detail ditulis satu-satu, enggak, ya udah kalau saya tahu gambaran besarnya it's okay, cukup bagi saya. Tapi ternyata pekerjaan ini, role ini membutuhkan detail oriented, karena itulah dalam hal service, hal yang detail itulah yang membedakan antara good dan excellent. Hal yang pokok itu membedakan antara bad and good. Jadi kalau hal yang pokoknya nggak ada ya udah jadi bad, tapi antara good dan excellent itu hal-hal detail. Nah ini contoh aja bahwa ternyata akhirnya saya sekarang passionate terhadap hal-hal yang detail tadi, dan itu sangat membantu di role-role saya selanjutnya. Ketika di Gojek, ketika di ByteDance saat ini, attention to detail itu menjadi nilai tambah saya dibandingkan teman rekan-rekan yang lain. Jadi ketika ada sebuah project yang membutuhkan attention to detail, misalnya kita sedang membuat sebuah framework atau yang lain sebagainya, teman-teman bisa merefernya, oh Jawat aja karena Jawat itu attention to detail. Bayangkan kalau saya merasa bahwa pekerjaan saya di Astra waktu itu bukan passion. Wah, saya orangnya nggak suka detail, saya cari yang lain aja deh. Ya, saya nggak akan mendapatkan keterampilan tersebut. Akhirnya value itu tidak saya miliki, sehingga ketika saya di Gojek dan di ByteDance, saya jadi nggak punya value nilai tambah tersebut. Nah, itulah bukti bahwa ternyata untuk membangun passion itu awalnya bisa jadi terpaksa, sakit-sakit dulu, kayak ngapain sih gue harus merhatiin ini orang senyum atau enggak dari awal, ngapain sih kasarannya ya, ini curhat waktu itu ya, ngapain sih gue harus ngechecklist apakah dia jelasin harganya dengan cara yang betul, apakah dia menjelaskan fiturnya secara lengkap. Ngapain? Yang penting kan jualan selesai. Oh no, ternyata dalam dunia servis, jualan itu nggak cuma sekedar nawarin produk, tapi dia harus tahu memahami kebutuhan, dia harus memahami pain point dari calon konsumen, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini sebuah story yang kalau saya simpulkan, dan semoga teman-teman tidak perlu mengalami pain point yang sama, adalah passion itu dibangun dan ditumbuhkan. Jadi kalau teman-teman nanti setelah lulus mendapatkan sebuah pekerjaan, pasti nomor satu disyukuri dulu karena teman-teman sudah mendapatkan apa yang banyak orang lain inginkan gitu ya. Lalu jalani aja dulu. Kalau ternyata itu nggak sesuai passion menurut teman-teman, bukan berarti nggak sesuai, tapi berarti PR-nya, yuk bagaimana kita bisa menumbuhkan. Jadi bangun, bukan cari, tumbuhkan, bukan temukan. Yang kedua, bagaimana keterampilan untuk bisa menjadi best solution, menjadi orang yang bisa memberikan solusi, apapun karirnya teman-teman nanti, adalah harus memiliki yang namanya kemampuan active listening, kemampuan mendengarkan. Dan mendengarkan di sini bukan mendengarkan apa yang terucap ya, tapi mendengarkan secara keseluruhan, dari bahasa tubuhnya, dari hal-hal yang sifatnya nonverbal, itu juga kita harus bisa memahami. Nah, ini kaitannya dengan ketika nanti teman-teman bergaul dengan rekan kerja, bergaul dengan atasan, bergaul dengan tim yang teman-teman pimpin, kalau di dunia profesional. Kalau di dunia akademisi ya bergaul dengan mahasiswa. Bagaimana menjadi seorang lecturer, kita juga harus active listening terhadap mahasiswa. Apa sih gaya belajar yang saat ini mahasiswa lebih sukai? Active listening juga kepada pihak rektorat, dekanat, sesama rekan dosen, dan lain sebagainya. Kalau entrepreneur, ya active listening-nya terhadap konsumen, active listening-nya terhadap supplier, active listening-nya terhadap apalagi tren saat ini, dan sebagainya. Nah, yang harus kita lakukan adalah dengarkan, rasakan, lalu beri makna. Jadi nggak cuma didengerin lalu dilakukan, tapi didengerin, dirasakan, berempati, lalu beri makna. Artinya berikan makna adalah pelajari setiap interaksi untuk menjadi input terhadap interaksi-interaksi selanjutnya. Jadi nggak cuma sekedar apa yang di depan lalu selesai, lalu kita lupakan, oh ya udah aku tadi habis ketemu sama, misalnya ya, aku habis ketemu sama calon investor, ternyata dia butuhnya ini, ya udah aku kerjain selesai. Kalau selesai di situ, mungkin kalian berhasil untuk mendapatkan apa istilahnya ya, buy-in dari investor yang ini.
Lalu selesai, teman-teman dapat investasi misalnya. Tapi kalau teman-teman berikan makna terhadap interaksi tadi, oh ternyata investor sekarang tuh butuh detail ya terhadap rencana balik modal misalnya. Lalu bagaimana kita bisa menjaga supaya traffic-nya tetap meningkat atau bahkan bisa berkali-kali lipat. Oke, berarti ke depannya ketika saya menghadapi investor lain, maknanya, nah ini cara memberi makna. Ketika kita selesai dengan satu investor ini, lalu kita adjust lagi proposal kita. Oh, berarti proposal startup saya nggak cukup seperti yang kemarin, karena dari satu investor aja dia nanya beberapa pertanyaan ini. Maka maknanya investor sekarang nggak cuma butuh bisnis plan, tapi juga strategi sampai ke hal teknis. Berarti saya tambahkan nih di proposal saya. Nah, itu adalah langkah bagaimana dari active listening itu kita bisa memberikan makna sehingga akan mempengaruhi rencana-rencana kita yang lainnya atau ke depannya. Gitu. Jadi ini adalah contoh. Nanti saya kasih cerita yang lain karena waktu, jadi kita coba percepat dulu, nanti kita akan perdalam lagi di sesi tanya jawab. Yang ketiga adalah think more, do more. Ya, be curious dan punya growth mindset. Saya punya satu cerita, sekaligus tadi menambah insight dari active listening. Jadi ada dua orang karyawan, yang satunya sudah senior, sudah 10 tahun bekerja, yang satunya baru 3 tahun bekerja. Tapi yang 10 tahun bekerja ini secara level dia stagnan di level itu-itu aja gitu ya. Lalu dia protes ke atasannya. Nah, mungkin karena dia belum punya sense of play ya, dia cuma pengennya naik jabatan terus itu. Jadi dia protes ke atasannya, Pak manajer, bentar deh, saya itu kan 10 tahun di sini. Kemudian si X ini kan atau si X ini kan baru 3 tahun, tapi kenapa ya dia kok karirnya lebih cepat dari saya? Kenapa Bapak ngasih pekerjaan yang menantang justru ke dia, nggak ke saya? Kenapa saya cuma dikasih hal-hal yang perasaan 10 tahun saya ngerjainnya ini terus gitu. Lalu si manajer tersebut hanya terdiam, hanya tersenyum, lalu dia bilang, oke, coba panggilkan si X tadi. Akhirnya dua orang karyawan ini, yang senior dan yang junior, didudukkan bareng, lalu si manajer bilang, oke, saya minta tolong ya kepada kalian berdua. Kita ada 2 klien. 2 klien kita ini besok akan mendarat di Jakarta. Tolong tanyakan ya jam berapa mereka akan datang. Karena besok kita punya agenda meeting untuk deal terhadap project di untuk 2 klien tersebut. Oke, Pak, itu aja kan? Ya, silakan gitu. Lalu si senior dan junior ini keluar dari ruangan dan mereka menjalankan apa yang dilakukan. Singkat beberapa jam kemudian mereka dipanggil lagi. Oke, gimana? Nah, si yang senior tadi dia bilang, "Oke, Pak, saya sudah telepon klien A. Katanya klien A ini akan datang mendarat jam 9." Itu Pak informasinya. Oke, ada lagi? Oh, enggak, Pak. Kan Bapak cuma nanya jam berapa nyampainya. Ya jam 9. Itu Pak informasinya. Sudah kan Pak? Itu kata si seniornya. Oke, terima kasih. Tunggu dulu ya. Saya mau nanya ke yang B atau ke si X tadi, si karyawan X. Gimana gimana klien B gitu ya. Oh iya Pak, tadi saya sudah telepon klien B, diangkat langsung oleh direksinya. Dia mengatakan pesawatnya akan landing jam 9, mereka menggunakan Batik Air. Kemudian setelah landing, mereka rencana sarapan dulu, Pak. Tadi saya sudah tanyakan juga sarapannya di mana, mereka prefer di Ikan Bakar Cianjur dekat bandara supaya lebih cepat. Lalu saya juga sudah konfirmasi, ternyata mereka sudah sewa mobil sendiri. Tadi rencananya mau saya sewakan mobil untuk saya antar, dan saya temani, bla bla bla. Lalu Pak, nanti mereka akan ke kantor kita sekitar pukul 11 untuk meeting selama 1 jam. Nanti makan siang, mereka prefer makan siangnya di tempat meeting saja Pak, supaya lebih efisien, karena pembahasannya akan dilanjutkan lagi sampai jam 3. Sehingga saya juga sudah pesankan untuk delivery order, dan mereka ternyata prefer untuk kali ini makannya ayam goreng Suharti gitu. Karena itu favorit atasan mereka. Saya juga sudah calling ayam goreng Suharti, mereka bisa provide untuk 5 box karena ada 5 orang dan ditambah Bapak, jadi saya pesankan totalnya 10 box gitu. Dan seterusnya mereka akan pulang langsung hari itu juga Pak. Jadi saya tadi sudah tawarkan untuk saya pesankan taksi online untuk langsung mengantarkan, karena kata mereka biar pesannya saat mau berangkat saja dan seterusnya. Oke, nah teman-teman, ini adalah 2 karyawan yang perintahnya sama dari atasan, yaitu coba tanyain dong jam berapa klien kita mendarat, dan tanyain jam berapa klien kita mendarat karena besok kita mau deal. Bagi karyawan yang senior, oh atasan saya cuma nanya jam berapa, ya udah saya tanya jam berapa, saya informasi. Tapi bagi yang junior, dia punya mindset
bahwa peran saya di perusahaan ini nggak cuma buat ngecek dia datang jam berapa, tapi kenapa dia datang? Dia selalu curious gitu kan. Kenapa dia datang? Oh, karena ada project yang harus deal. Lalu dia curious juga gimana ya caranya bisa mendapatkan hati klien supaya dia bisa deal sama project yang kita tawarkan. Oh, kalau orang mau deal ya mereka harus nyaman. Berarti kalau mau nyaman gimana? Ya kita harus tahu nanti dia datangnya gimana. Oh, dia suka makan apa. Kita harus siapkan segala macam. Inilah yang disebut dengan think more, do more. Maka dari situ, akhirnya si karyawan senior hanya terdiam, lalu dia langsung menyadari bahwa selama ini 10 tahun itu, ya karena dia fokusnya hanya menjalankan apa yang diminta tanpa think more and do more. Tanpa ada rasa curiosity dan juga yang kedua adalah growth mindset. Nah, untuk growth mindset kali ini, saya akan putarkan satu video nih buat teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu di kolom chat gitu ya. Kalau menurut teman-teman memilih menjadi karyawan yang seperti apa? Yang senior kah atau junior kah? Boleh tulis di kolom chatnya ya. Dan ini membuktikan bahwa ternyata menjadi karyawan atau employee yang unggul itu tidak dilihat dari seberapa dia senior atau junior, tapi seberapa dia mau untuk think more, do more. Gitu ya. Begitu juga nanti saat teman-teman menjadi seorang entrepreneur, tidak dilihat dari berapa lama usahanya dibangun sehingga seakan-akan kalau baru tahun ini bikin usaha pasti kalah sama yang sudah 10 tahun, belum tentu. Sejauh mana kita curious, sejauh mana kita punya growth mindset. Gitu. Oke, saya yakin teman-teman meskipun nggak ngecat di kolom chat, tapi jawabannya pengen jadi memiliki kompetensi seperti karyawan yang tadi saya ceritakan ya, yang junior. Oke, sekarang saya mau masuk ke yang bagian yang kedua, itu growth mindset. Nah, growth mindset ini saya akan putarkan satu video, lalu saya pengen teman-teman tuliskan nanti di kolom chat kira-kira insight apa yang teman-teman dapatkan dari video berikut ya. Videonya dalam bahasa Thailand, jadi agak-agak sawadikap gitu, tapi bisa dilihat subtitlenya in English. Oke, satu video buat teman-teman semua. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเป็นไงล่ะอร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหมจ้าแม่น่าทำขายนะแม่เนาะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดไหมคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงพริกไหมจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้าพริกกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าพอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัจฉ
ชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรัก Boleh tepuk tangan dulu dong buat si gadis kecil dan ibunya. Inilah contoh bagaimana dia bisa melakukan think more do more ya teman-teman. Dan ini akan memelihara kebahagiaan kita ketika kita bisa tahu nih ternyata saya bisa melakukan hal yang lebih ya. Jadi saya tuh di posisi ini, di role ini, itu nggak cuma sekedar menjalankan job desk, tapi saya bisa mengeksplor, balik lagi ke sense of play tadi. Dan saya bisa jadi menawarkan solusi yang lebih baik. Ketika kita punya sense of achievement, merasa bahwa berhasil mendapatkan sesuatu, maka kita kumpulkan momen-momen keberhasilan tadi, sekecil apapun keberhasilannya, untuk memelihara rasa bahagia tadi. Jadi orientasinya bukan lagi orientasi yang sifatnya tadi tangga gitu ya, atau ladder, tapi bagaimana kita bisa menikmati setiap momen dari apa yang kita lakukan. Oke, saya lanjut ke poin kedua. นี่คือเรื่องราว Poin yang kedua adalah tentang digital mindset. Jadi kalau yang pertama tadi kita udah bahas tentang best solution. Nah, masalahnya orang dengan best solution saja, tapi karena kondisi perubahan zaman yang cukup cepat ini, kalau tidak dibekali dengan digital mindset, maka yang ada ya dia akan ketinggalan gitu. Artinya di satu titik dia akan ketinggalan sama orang yang lebih cepat untuk mempersiapkan dirinya menyambut hal-hal yang berbeda di masa depan. Nah, saya akan masuk ke apa sih yang disebut dengan digital mindset. Yang saya sebut digital mindset di sini bukan berarti teman-teman harus jadi orang IT yang bisa bikin aplikasi atau harus jadi seorang programmer dan sebagainya. Bukan ya, bukan hal yang sifatnya teknis, tapi lebih kepada mindset sudut pola pikir sebagaimana digital itu bekerja, sebagaimana era digitalisasi itu bekerja. Apa yang dimaksud dengan mindset digital tadi, yaitu yang pertama adalah set higher goals. Kemajuan teknologi saat ini itu karena teknologi-teknologi tersebut bisa mencapai hal yang selama ini tidak diekspektasikan oleh orang gitu ya. Kalau dulu orang berpikir ya kalau nonton film ya di bioskop gitu. Kalau nonton bahkan sebelum ada bioskop gitu ya, kalau mau nonton pertunjukan ya harus nonton pertunjukan teater orang yang live gitu ya atau wayang gitu kan. Tapi semakin lama ke bioskop. Lalu set higher goal lagi. Kalau bioskop kan orang harus pergi dulu, nggak bisa di rumah atau harus set waktu yang tepat gitu ya, atau harus ngikutin jadwal bioskop, nggak bisa tiba-tiba pengen nonton langsung bisa nonton. Kemudian akhirnya ada bergeser ke sewa DVD, di mana orang bisa sewa DVD. Waktu itu Blockbuster dan Netflix sama-sama jualan sewa DVD gitu ya. Namun kalau yang akhirnya Netflix hanya ikutin Blockbuster pada saat itu, di mana Blockbuster sudah merajai secara physical outletnya sudah lebih bagus ya, ibaratnya itu kayak udah kayak Indomaret versus toko kelontong gitu kan, pasti secara fisik lebih bagus, orang lebih pengen belinya di tempat yang lebih bagus. Nah, Blockbuster tuh sudah seperti itu, tapi Netflix tidak berhenti di situ. Netflix malah pengen kerjasama sama Blockbuster, namun ternyata malah kontraproduktif dari apa yang mereka inginkan. Jadi tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya mereka ya udah, saya bisa melebihi dari yang kompetitor yang saya lihat itu unggul. Akhirnya dia set higher goal. Bahkan sampai hari ini singkat cerita gitu ya, Netflix bahkan bisa bikin filmnya sendiri gitu. Bahkan Netflix bisa punya original produknya sendiri gitu. Nah, itu adalah mindset digital yang diimplementasikan di perusahaan-perusahaan. Begitu juga ketika teman-teman menjalankan perannya, menjalankan atau membangun karir gitu ya. Kita harus berpikir cepat dan selalu fokus pada peluang. Tidak puas dalam kondisi atau kondisi atau level saat ini aja gitu. Apapun pekerjaan, apapun job teman-teman, karena kita melihat job itu bukan sekedar pekerjaannya atau karir is not about the job gitu ya, tapi bagaimana berpikir cepat nih. Saya punya peran ini, saya dapat amanah ini, saya dapat SK ini, atau mungkin saya memilih untuk mengawali bisnis usaha ini, apa ya yang bisa saya lakukan gitu ya, set higher goal. Yang kedua adalah bagaimana kita energize others, merayakan keunikan dan fokus pada kekuatan. Kalau dulu orang berpikir punya perusahaan itu harus punya aset gitu ya, kalau pengen bisa juara atau memimpin pasar transportasi ya harus punya kendaraan gitu ya. Tapi buktinya sekarang
dengan adanya ride hailing, adanya teknologi, banyak sekali orang-orang yang banyak sekali perusahaan-perusahaan startup gitu ya, yang tanpa harus punya aset, mereka bisa membangun apa istilahnya value chain tersebut gitu tanpa harus memilikinya. Nah, inilah yang disebut dengan energize others, merayakan keunikan. Artinya kita punya keunggulan sesuatu, rekan kita punya keunggulan yang lain, ya kita rayakan, bukan kita sirikin gitu ya, kasarnya sirik gitu ya. Kalau kita bawa ke ranah yang lebih mikro lagi, lebih kecil lagi ya, nggak usah lah ngomongin startup segala macam, ngomongin diri sendiri aja. Ketika kita punya kerja kelompok satu tim gitu ya, di kampus lah punya kerja satu tim. Kalau kita punya digital mindset, kita itu harusnya bersyukur ketika teman kita yang satunya, wah dia gak jago ngomong nih kalau presentasi, tapi dia jago bikin slides misalnya. Ya udah yuk kita berkolaborasi. Jadi nggak cuma kalau pilih kelompok nggak cuma cari kita harus cari kelompok yang semuanya jago ngomong. Kalau semuanya jago ngomong gitu ya, biasanya yang jago ngomong tuh biasanya malas ngerjain, cuma pengen presentasi doang, bener nggak? Nah ini yang biasanya justru malah jadi bumerang kalau kita tidak berani untuk embrace diversity tadi. Jadi perlu merayakan keunikan. Lalu fokus pada kekuatan. Gitu. Yang ketiga adalah transformation for future. Orang dengan digital mindset tadi, selain dia bisa merayakan keberagaman gitu ya, dia juga punya visi. Dia punya big picture ke depannya seperti apa. Maka kita pun juga seperti itu, teman-teman. Kalau kita ingin membangun karir dalam artian saat ini sudah punya pilihan pekerjaan tertentu, tanyakan pada diri kita, ya. Oke, saya memilih untuk berkarir di bidang ini. At least bidangnya dulu lah. Secara mudah kan dibagi bidang tuh kalau nggak entrepreneur, profesional, akademisi, atau mungkin di bidang government gitu ya. Tapi jangan menutup pintu untuk peluang yang lain ya. Buktinya ada juga yang sekarang jadi politisi, dulunya pengusaha. Sebelum jadi pengusaha, dulunya dia di akademisi, banyak juga kan seperti itu. Jadi tapi pastikan punya big picture-nya. Yang kedua, bangun learning habit, kebiasaan belajar. Dan kebiasaan belajar ini bukan berarti hanya baca buku, apalagi baca jurnal, ikut training, ikut pelatihan. Itu hanya kalau menurut konsep atau framework di talent development itu kita meyakini itu hanya 10%. Structured training atau structured learning session kayak webinar kayak hari ini tuh hanya 10%. Lalu 20% dan 70%-nya apa? 20%-nya adalah learn from others ya, mentorship, teman-teman ngobrol sama senior, ngobrol sama teman yang menurut kalian jago di bidang tertentu. Semakin spesifik semakin baik. Jadi jangan hanya belajar ke satu orang semuanya kita telan mentah-mentah ya, jadinya cuma paling banter jadi kayak orang itu gitu kan. Tapi kalau kita ambil yang bagus dari orang ini, ambil yang bagus dari orang itu dan sebagainya, kita akan bisa jauh lebih unggul gitu. Itu 20%-nya. Lalu 70%-nya apa? Learning by experience. Jadi melakukan apa yang kita pelajari tadi. Gitu. Jadi membangun learning habit. Dan yang terakhir adalah performance oriented. Kita berorientasi pada performance ya, bukan pengakuan orang. Performance di sini bukan berarti dapat nilai A atau performance berarti dapat omset sekian dan sekian. No, tapi performance di sini adalah kita ukur diri kita sama diri kita yang kemarin. Kita udah perform belum ya dibandingkan diri saya yang kemarin. Oke, mungkin omset kali ini menurun. Tapi apakah saya sudah mampu membuat customer saya lebih puas ya dibandingkan yang sebelumnya? Maka semakin maju perusahaan, biasanya ukurannya nggak cuma sales atau penjualan, ya, tapi juga customer satisfaction. Karena penjualan bisa jadi menurun disebabkan faktor eksternal, tapi kalau customer satisfaction itu faktor utamanya dari kita. Artinya kalau kita gagal menjaga customer satisfaction, sebagus apapun nanti kondisi perekonomiannya meningkat, bisa jadi ya customer akan pindah ke lain hati. Ini kalau sudut pandang bisnis. Kalau sudut pandang individu ya tadi performance oriented tadi, bagaimana kita bisa menjalankan peran ini dengan baik, karena customer kita juga orang lain itu adalah customer kita. Jadi customer nggak cuma tentang jual beli, siapa yang beli produk lalu dia disebut customer. No, kita sebagai seorang akademisi, kita di kampus, customer kita siapa? Mahasiswa itu customer kita. Teman-teman mahasiswa siapa customernya? Dosen kita itu customer kita juga. Teman-teman kita, teman satu kelompok, orang di rumah kita itu semua customer kita. Artinya itulah yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Sejauh mana kita sudah perform memberi yang terbaik untuk semua orang yang berinteraksi dengan kita. Karena pada akhirnya siapapun yang berinteraksi sama kita adalah customer kita. Ini kalau sudut pandang customer service itu seperti itu mindsetnya.
Oke, nah saya mau putarkan satu video bagaimana kita harus punya tekad, harus punya visi, apapun tantangannya, kita harus ingat kemana mau kita tuju. Ya, satu video buat teman-teman semua. Timpa. Oh, berapa dibalik ya putar balik? Ya. ขอต้อนรับสู่รายการ ออมโลกผ่านดาวเสาร์จนค้นพบโลกใหม่ เด็กคนนี้มีแววอัจฉริยะผู้ที่จะคิดค้นโลก ป้าซื้อลูกชิ้นลูกหนึ่งได้ไหมครับ อ๋อ ไม่ได้ จะอิ่มเหรอ ค่าเงินลดลงทุกวัน เก็บอย่างเดียวไม่พอ Oke, tepuk tangan dulu dong buat adik kecil ini. Kasihan banget ya, pada akhirnya dia tidak bisa membeli karena uangnya kurang. Gitu. Tapi ini sebenarnya iklan investasi, teman-teman. Jadi wajar lah dibuat plot twist-nya seperti itu. Tapi sebenarnya ini gambaran kenyataan. Ya, kalau tadi kita ngomongin digital mindset, punya visi yang besar, adik ini punya, benar nggak? Dia punya gambaran bahwa ya saya pengen jadi astronot. Tapi untuk mencapai jadi astronot, at least saya harus bisa mengobservasi bintang dulu. Untuk bisa mengobservasi bintang, maka saya harus punya yang namanya teleskop. Dan teleskop yang bagus harganya 2.500 baht. Sementara uang saku saya sekian. Lalu dia breakdown lagi, berarti sehari saya harus hemat sekian. Untuk hemat sekian, berarti saya makannya nggak boleh banyak-banyak. Atau mungkin makannya beli yang murah aja, yang penting kenyang segala macam. Nah, ini adalah contoh digital mindset yang mau saya tunjukkan ke teman-teman. Bahwa si anak ini punya cita-cita besar, lalu dia breakdown sampai kepada hal-hal konkret yang bisa dia lakukan. Namun selama dia menjalankan itu pasti ada pain point ya, ada rasa sakitnya atau rasa tidak nyamannya, tapi dia hadapi terus. Dan untuk bisa mengingatkan lagi kenapa dia melakukan ini, kenapa sih aku harus lapar-lapar, kenapa sih aku harus menahan-nahan untuk nggak main segala macam, karena dia bisa membayangkan, memvisualisasikan mimpinya. Nah, ini adalah digital mindset yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Tapi ternyata dunia tidak adil gitu ya. Ada orang yang bilang dunia tuh nggak adil. Tapi kalau menurut saya, dan ada yang bilang juga gitu ya, dan saya setuju dengan itu, yes, kalau memang kamu merasa dunia tidak adil, tapi faktanya dunia tidak adil terhadap semua orang. Justru itulah yang membuat dunia adil. Karena dunia tidak adil terhadap semua orang. Artinya apa? Ada faktor-faktor X di luar yang tidak bisa kita kontrol. Itulah yang biasanya orang sebut dengan tidak adil itu karena di luar tadi kan. Contohnya harganya naik.
Nah, untuk bisa menghadapi itu, maka value yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada yang kita sebut dengan agile, ya. Karena waktu kita terbatas, saya nggak akan bahas detail tentang agile itu apa definisinya. Teman-teman bisa coba browse sendiri, dan pasti banyak juga pelatihan-pelatihan yang membahas atau webinar yang membahas tentang agile. Tapi ini saya ingin mengingatkan saja bahwa di dunia dalam membangun authentic career growth atau your internal growth, ya, kita perlu yang namanya untuk punya agility tadi, gitu. Karena tidak semuanya bisa kita kontrol gitu. Nah, untuk bisa mencapai itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah punya win-win solution, memperkaya alternatif solusi. Jadi jangan menggantungkan next step hanya dengan satu alternatif saja. Pokoknya habis ini saya harus ikut sertifikasi sehingga saya dapat ini. Kita harus tanyakan pada diri kita, kalau ternyata nggak bisa gimana? Kalau ternyata sertifikasinya ditunda bagaimana? Saya harus daftar S2 beasiswa. Kalau ternyata karena COVID sehingga S2-nya harus ditunda, apa rencanaku? Nah, itu pertanyaan kepada diri kita. Dan untuk bisa menciptakan win-win solution, kita harus selalu membangun jaringan. Jaringan di sini bukan berarti harus kenal orang dalam lah, atau harus punya kenalan yang bagaimana segala macam. No, tapi membangun jaringan adalah berusaha untuk memberi value kepada banyak orang dimanapun teman-teman berada, sehingga jaringan itu sendiri pun yang akan terbentuk. Jadi bukan berambisi aku harus kenal dia, harus punya nomor HP-nya, harus aku connect lewat LinkedIn, lalu selesai. No, tapi bagaimana saya bisa memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang, sehingga suatu saat mereka terpikir membutuhkan orang yang bisa memberikan value yang sama seperti yang saya berikan, mereka akan menghubungi saya. Kasarannya seperti itu. Ya, jadi membangun jaringan dimulai dari menebar manfaat sesuai dengan apa yang teman-teman geluti saat ini. Mungkin sebagian dari teman-teman, meskipun jurusannya ilmu ekonomi atau fakultas ekonomi bisnis, mungkin punya keterampilan desain, gitu kan, desain poster atau desain grafis dan lain sebagainya. Bagikan itu. Mungkin bagi kita, ini kerjaan paling gratis sedunia, yaitu desain, gitu ya. Kalau desainnya sederhana, biasanya dianggapnya itu pasti gitu doang, gitu. Padahal kan menemukan ide susah, gitu ya. Jadi, tetapi justru itu peluang ketika kita bisa membagikan sesuatu yang bagi kita mungkin tidak takes time begitu banyak karena kita sudah punya template-nya atau punya hal yang sederhana yang bisa kita bagikan. Tapi kalau orang mendapatkan itu dari kita, orang akan ingat gitu ya bahwa oh, bisa diandalkan nih gitu ya. Nah, itulah cara kita membangun agility tadi dengan memperkaya alternatif solusi dan membangun jaringan. Sehingga ketika ada hal-hal di luar kontrol, kita bisa mengatasinya dengan alternatif solusi dan jaringan yang kita sudah buat. Kalau saya pengen koreksi ke video yang tadi, si anak kecil yang mau beli teleskop tadi, harusnya dia ngobrol dulu sama yang jualan, gitu. Bener nggak? Ngobrol dulu, Pak, saya pengen beli ini nih, harganya 2.500, saya punya rencana sekian. Bapak ada saran nggak? Saya bisa bantu apa di toko ini, segala macam. Kalau kita berani untuk membuka networking atau membangun jaringan tadi, bisa jadi solusinya datang bukan dari cara kita saja, tapi bisa jadi solusinya datang dari kolaborasi. Kalau kita ngandelin diri kita berhemat, nggak makan segala macam, ya udah ujungnya kayak cerita tadi, uang 2.500 terkumpul, tapi karena tidak membangun komunikasi dengan orang lain, akhirnya harganya dinaikin tanpa orang tersebut tahu bahwa kita lagi ngumpulin uang. Maka penting untuk membangun komunikasi, membagikan atau sharing terhadap rencana apa yang mau kita lakukan gitu ya, untuk bisa membangun kemungkinan-kemungkinan positif di masa depan. Yang kedua, open collaboration. Balik lagi, komunikasi efektif. Tadi harusnya dia ngobrol dulu sama yang jualan teleskop, bener nggak? Kemudian memahami dan mengakomodasi perbedaan. Ini juga penting saat kita ingin mencapai tujuan bersama, tapi secara tim kita perlu untuk memahami dan mengakomodasi perbedaan supaya kita tahu nih, nggak kaget-kaget di tengah jalan. Sehingga kita lebih fokus kepada menghadapi faktor eksternal dibandingkan konflik internal. Ini kalau udah ngomongin tentang tim. Dan yang ketiga adalah speed delivery. Pada akhirnya orang yang agile itu akan dilihat dari seberapa cepat dia bisa mendeliver value-nya. Tentu butuh berpikir cepat, memahami perubahan, dan membuat keputusan yang tepat. Dan ini bisa dilakukan kalau kita punya yang namanya jam terbang. Nah, jam terbang ini ada yang bilang kalau pengen jadi expert harus punya 10.000 jam terbang.
Tapi yang dimaksud dengan 10.000 jam terbang, teman-teman, bukan berarti 1 jam tapi diulang 10.000 kali. Itu nilai jam terbangnya hanya 1 jam. Tapi adalah bagaimana setiap 1 jam yang kita lakukan, kita improve, lalu kita lakukan lagi 1 jam yang kedua, lalu kita improve sampai 10.000 kali improvement. Itulah yang disebut dengan expert ketika ngomongin tentang jam terbang. Dan orang yang bisa speed delivery karena dia sudah terbiasa tadi, dia belajar juga dari improvement-nya. Maka saya sarankan pada teman-teman, kalau teman-teman ingin mencoba sesuatu, cobalah minta feedback dari orang lain. Dari situlah teman-teman akan melatih seberapa agile teman-teman menghadapi kritik, saran, dan seberapa cepat teman-teman merespon hal tersebut, dan membuktikannya untuk diri sendiri ya, bukan membuktikan ke orang lain, tapi membuktikan pada diri sendiri bahwa teman-teman bisa cepat juga mengadaptasi masukan menjadi sebuah improvement. Dan itu bisa dilakukan sejak di bangku kuliah. Ketika teman-teman presentasi, jangan cuma orientasinya saya mau presentasi, yang penting dosen kasih nilai A. No. Tapi setelah saya presentasi, saya mau nanya ke teman saya, gimana, ada masukan nggak dari cara saya presentasi? Bahkan ketika teman-teman presentasi, rekam presentasinya, lalu teman-teman tonton sendiri, tadi gue presentasi gimana ya? Oh, ternyata tadi aku kurang fokus nih, nggak eye contact. Kalau via virtual, eye contact-nya kan ke lensa kamera. Tapi tadi saya terlalu sering lihat teks gitu. Oke, berarti next time, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, improvement bisa dari self-evaluation juga, apalagi sekarang teknologi recording segala macam sudah sangat lengkap. Bisa juga dengan bertanya kepada teman. Dan jadilah teman yang juga jujur ya, yang membangun. Ketika ada teman yang nanya, gue gimana? Oh, lo keren kok, lo keren. Tapi kalau keren doang tapi nggak ngasih masukan, akhirnya teman kita tidak tahu apa yang perlu diimprove, justru kita belum jadi teman yang baik. Jadi perlu membangun kesepakatan untuk bisa saling mengimprove satu sama lain juga. So, itu teman-teman yang bisa saya share. Pas banget waktunya, di 5 menit terakhir, kalau mau ekstra juga boleh. Saya serahkan kepada moderator, Bu Axel, untuk memimpin sesi tanya-jawab. Demikian, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali ternyata kita sudah ada di hampir memasuki penghujung acara ya. Jadi atas keterbatasan waktu, maka jumlah penanya hari ini terpaksa kita batasi hanya 2 orang. Mungkin langsung saja bisa saya berikan beberapa kesimpulan terakhir ya, berkaitan dengan tadi materi yang sudah di-share oleh Mas Jawad, bahwa dalam fase mempersiapkan karir ini ya teman-teman semuanya, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 7 yang akan selesai studinya, perlu kita bangun mindset career is a jungle gym, not a ladder gitu. Jadi akan terasa lebih menyenangkan dan menghasilkan kebahagiaan dalam berkarir, apapun itu nanti pilihan karir yang akan teman-teman ambil. Nah, salah satu caranya adalah nggak berhenti mengeksplor diri ya, Mas Jawad ya. Jadi eksperimen, kolaborasi, mencoba hal baru, dan terus belajar mengeksplor diri. Dan juga tadi beberapa tips yang menarik juga untuk menjadi beda, mulai dari menemukan best solution, membentuk digital mindset, hingga memiliki agile value untuk diri kita sendiri. Baik, mungkin itu tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Mas Jawad, juga ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Semuanya sangat bisa memberikan inspirasi ya untuk kita hari ini, di hari Minggu ini. Saya sebagai moderator mohon izin untuk undur diri dari sesi hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Jawad atas sesi sharing-nya. Terima kasih Bu Axel, Pak Dias. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman panitia atas kesempatannya. Saya menjadi moderator hari ini. Mungkin bisa saya tutup ya sebelum saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.